Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adrian Marco Susilo dengan NIM 2019-210-656. Saya akan mempresentasikan tentang latar belakang pembuatan produk PKMK sampo batang. Pembuatan sampo batang ini sendiri didasari karena kesulitan beberapa masyarakat yang menyukai traveling seperti hiking atau camping dalam menjaga kesehatan tubuh mereka, kebersihan tubuh mereka. Pembawaan sampo dalam perjalanan seperti itu sangatlah dibutuhkan untuk kesehatan rambut, bahkan bagi rambut-rambut yang jika misal ke alam liar pasti rambut akan mudah cepat kotor. Lalu pada latar belakang yang kami sampaikan ini, sampo batang ini sangatlah dibutuhkan tentunya, karena jika dilihat pada pesaing-pesaing yang ada dengan merek-merek produk besar, itu pasti sudah mengeluarkan kepraktisan untuk membawa sampo dalam perjalanan seperti sampo saset, bahkan seperti ataupun botol-botol kecil ukuran kecil. Kami mengambil peluang di dalam situ karena kondisi jika kita membawa sampo bentuk saset atau seperti botol kecil akan sangat merepotkan bagi para traveler tentunya, karena kami lihat jika kita menggunakan seperti sampo saset, kalau dalam kondisi tas sudah sangat penuh atau mengalami tekanan yang cukup berat, pasti sampo bentuk saset akan mudah rusak karena tertekan dengan barang-barang traveler. Tentunya itu sangat menyusahkan karena pasti akan merusak barang-barang yang ada di dalamnya. Lalu jika menggunakan dalam bentuk botol kecil, juga itu akan sangat membutuhkan manajemen tas yang sangat baik, karena bentuk yang sudah sesimpel itu pun kadang-kadang akan sangat merepotkan, belum lagi ada sabun ataupun peralatan lain. Jadi sangat akan merepotkan tentunya. Lalu kami memikirkan bagaimana sih kondisi seperti ini bisa kita lalui dengan mudah, yaitu kami menggunakan produk sampo batang tentunya. Sampo batang ini akan sangat mudah untuk dibawa kemana-mana karena bentuknya seperti sabun, dan juga bisa bermanfaat untuk membersihkan diri, tidak hanya untuk rambut tapi juga bisa untuk membersihkan diri. Jadi kita hanya perlu membawa satu benda untuk membersihkan seluruh tubuh kita pada saat melakukan perjalanan seperti hiking atau camping. Lalu analisis SWOT. Analisis SWOT kita sendiri yaitu kekuatan kita adalah pada kepraktisan tentunya. Kepraktisan ini sendiri sangatlah dibutuhkan pada kondisi sekarang. Kalaupun untuk membawa alat seperti sabun atau sampo double seperti itu pasti akan sangat merepotkan dalam manajemen tas. Lalu produk kami ini juga terbuat dari bahan-bahan yang alami tentunya untuk menjaga kebersihan tubuh. Lalu kelemahannya yaitu pesaing-pesaing seperti produk-produk brand-brand besar itu pasti akan sangat menjadi kelemahan dari produk kami, karena produk kami bahkan masih baru muncul seperti itu. Lalu untuk opportunity atau peluang kami yaitu akan mengincar pada pasar orang-orang yang suka melakukan traveler jauh atau camping ataupun hiking. Lalu threat atau ancaman ini lebih cenderung banyaknya jenis-jenis sampo dengan ingredient yang unggul. Lalu ingredient yang unggul ini sendiri bisa dilihat juga bagaimana sih kondisi sampo kita ini bisa diterima oleh masyarakat, karena kita tahu sendiri jika seperti sampo-sampo merek berbesar pasti memiliki ingredient yang jelas, sangatlah mudah dimengerti, bahkan sudah terpercaya bagi masyarakat seperti itu. Lalu bagaimana kita untuk memproduksi sampo batang? Memproduksi sampo batang ini bisa dilakukan dengan mudah. Kita bisa melakukan seperti membeli produk
bahan baku dari internet, karena bahan baku untuk sampo ini sendiri akan sangat merepotkan jika sangat sulit dicari jika dicari di toko bahan kimia sederhana. Kita harus mencari mungkin di online shop seperti Tokopedia, bahkan Shopee seperti itu. Bagaimana produksinya, yaitu kita mencampurkan beberapa bahan kimia dengan takar yang seharusnya dan tidak boleh berlebihan, karena jika berlebihan sendiri akan merusak rambut para customer atau membuat produk ini mengalami ancaman atau bahkan penolakan bagi masyarakat jika itu sangat membahayakan bagi masyarakat. Lalu bagaimana standar operasional dari prosedur produksi dan penjualan? Standar operasional kami yaitu kami akan melakukan pengecekan setiap dalam produksi. Kita akan mengetes dalam penggunaan sampo ini kepada beberapa mungkin seperti rambut palsu yang mungkin telah dari rakitan dari rambut-rambut yang biasanya dibeli dari para tukang potong rambut atau barbershop. Kita akan melakukan penelitian dengan itu, karena kita akan melihat kondisi. Jika misalnya akan tetap membuat kering, kami akan mengulangi produksi itu. Lalu dalam penjualan kami akan melakukan mitra dengan beberapa toko yang mengusung traveling ataupun hiking seperti kita yang tahu, seperti toko-toko seperti Eiger atau Pukul, mungkin warung atau warung-warung terdekat. Lalu bagaimana metode promosi yang dilakukan? Tentunya metode promosi yang kita lakukan ini seperti melakukan mulut ke mulut, lalu melakukan pemasaran melalui sosial media seperti Facebook, Instagram. Lalu kami bisa juga menggunakan media marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Seperti sekarang kami telah melakukan pengembangan di Tokopedia dalam metode promosi dan Instagram. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Abipraya Pemaini dengan NIM 2019-210667 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang lalu itu ada strategi marketing mix. Yang pertama ada ciri khas produk. Seperti yang kita ketahui, sampo bar adalah bahasa Inggris dari sampo batang, dan keunikan dari produk ini sendiri adalah memiliki sifat yang padat dan tidak mudah rusak dibandingkan dengan sampo konvensional yang kita kenal pada umumnya. Penggunaannya kurang lebihnya seperti sabun pada umumnya, memiliki kemasan yang ramah lingkungan. Lalu sampo ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain yang pertama adalah variasi yang diproduksi sosial berbagai macam paduan-paduan bahan alami lainnya. Lalu yang kedua, aman untuk digunakan bagi remaja, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga bermanfaat bagi kesehatan kulit kepala yang mampu menghilangkan kotoran minyak yang melekat pada rambut. Lalu yang ketiga ada harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Lalu yang keempat, proses produksinya higienis. Yang kelima, kemasan yang ramah lingkungan. Lalu ada faktor lain yaitu lokasi. Lokasi usaha merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi perkembangan atau tidaknya suatu usaha. Dalam menentukan lokasi usaha berikut, ini adalah beberapa hal yang kami pertimbangkan. Yang pertama, lokasi usaha, yaitu di rumah. Hal ini dikarenakan karena kemudahan dalam akses bahan baku, lalu akses dalam pengiriman via online, dan juga fleksibilitas yang lebih mudah. Lalu ada promosi atau promotion. Target pasar kami adalah semua kalangan, baik remaja ataupun orang yang sudah di atas remaja. Nah, untuk merealisasikannya, kami menentukan via online sebagai strategi pemasaran produk kami, dikarenakan di era pandemi seperti ini
keterbatasan dalam melakukan kontak langsung itu sangat tidak dianjurkan bagi konsumen maupun produsen. Lalu ada strategi STP. Yang pertama, segmentasi. Lalu ada segmentasi geografis. Dari segi geografis, produk yang kami jual nantinya akan tersebar luas hanya di kawasan Surabaya dan juga Bali. Selain itu juga kami akan melakukan penjualan melalui via online dengan menggunakan media sosial agar produk yang kami buat dapat dikenal banyak konsumen dan dapat memiliki pangsa pasar yang besar. Lalu apabila produk kami tersebar luas ke seluruh Indonesia, maka kami akan memproduksinya dengan lebih banyak. Lalu ada segmentasi demografis. Dari sisi demografis, sasaran utama produk kami adalah para remaja dan orang dewasa yang ingin merawat dan mempunyai kulit kepala yang bersih dan dari ketombe. Dan selain itu juga kami menargetkan produk kami ini terutama kepada traveler. Lalu ada segmentasi psikografis. Dari segi psikografis, produk yang kami buat sangat cocok bagi para remaja dan orang dewasa yang tidak sempat mempunyai waktu luang atau malas keluar rumah untuk melakukan perawatan di salon kecantikan contohnya. Lalu ada segmentasi perilaku. Dari segi perilaku, produk yang kami tawarkan memiliki kualitas yang baik dengan kandungan bahan alam yang berkualitas, aman untuk digunakan oleh konsumen, dan kemudahan yang diberikan produk kami, sehingga dalam hal kualitas dan manfaat yang kami tawarkan dapat memberikan kepuasan bagi konsumen saat menggunakan produk sampo batang yang kami produksi. Lalu ada yang kedua itu targeting. Target utama konsumen pada produk kami ini adalah remaja dan orang dewasa yang memiliki masalah pada kulit kepala seperti ketombe, kulit kepala berminyak, rambut yang lepek, kusam, dan lain-lain. Dengan menggunakan sampo batang produk kami ini mampu mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada pada kulit kepala konsumen, sehingga kulit akan terasa lebih sehat dan segar. Lalu yang terakhir ada positioning. Produk sampo bar yang kami buat ini memiliki banyak manfaat seperti mengangkat ketombe, membuat rambut jadi lebih lembut, dan dapat melembabkan kulit kepala serta membantu mengurangi rambut kusam. Apalagi khususnya di masa pandemi seperti ini yang orang yang cenderung takut untuk melakukan perawatan di luar rumah. Lalu ada analisis keuangan bisnis. Nah, seperti yang ditampilkan di tabel kami, itu ada biaya tetap, BTKL, dan juga biaya variabel yang memiliki total harga pokok produksi sebesar Rp628.600. Lalu dalam harga pokok produksi, HPP untuk setiap sampo putih bunga Crocus sativus itu sebesar Rp628.600 yang dibagi sebanyak 15 piece, atau per piece-nya adalah Rp41.907 dan memiliki harga jual per unit sebesar Rp50.000. Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik atau cara membuat komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya sekaligus tahap pekerjaan dalam mencapai tujuan program. Dalam pelaksanaannya kami akan melakukan beberapa kegiatan yang akan mendukung untuk mencapai tujuan pemberdayaan kerajinan tangan dari masyarakat, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat sekitar khususnya milenial. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sela Puspa Mareta dengan NIM 2019-210688. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Untuk yang pertama adalah
saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode pelaksanaan itu seperti apa. Dan untuk metode pelaksanaan ini itu yakni di mana kita itu menyajikan uraian atau teknik, bisa juga kita sebut dengan atau cara membuat komoditas usaha tersebut, atau yang kami buat sekarang adalah Staffi Sampo. Nah, tidak hanya membuat komoditas usaha itu saja, melainkan kita juga mengemas dan memasarkannya, sekaligus itu merupakan tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Nah, dalam pelaksanaannya ini kami akan melakukan beberapa kegiatan yang akan mendukung untuk tercapainya pemberdayaan kerajinan tangan dari kita untuk suatu peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar, khususnya di kalangan millennials. Untuk yang pertama ini adalah persiapan kegiatan. Di persiapan kegiatan ini adalah langkah awal untuk mempersiapkan kegiatan dengan mengumpulkan semua alat dan bahan tersebut. Nah, yang dibutuhkan dalam pembuatan Staffi Sampo ini, untuk bahan utama dari pembuatan Staffi Sampo ini, kita menggunakan surfaktan yang berupa beras, ada juga surfaktan yang juga berupa cair. Dan untuk bahan yang lainnya itu seperti setil alkohol, kemudian cocoa butter, glycerin, depantenol atau yang bisa kita sebut vitamin B5, kemudian ada stearic acid dan lain sebagainya. Nah, semua bahan kimia tersebut adalah bahan yang kami butuhkan untuk pembuatan Staffi Sampo ini, dan bahan tersebut tersedia ada di apotek dan juga di toko online, atau bisa kita sebut biasanya itu ada di Shopee atau enggak di Tokopedia. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan. Di pelaksanaan kegiatan ini itu terdapat 3. Yang pertama adalah mengumpulkan alat dan bahan sesuai kebutuhan, dan yang kedua cara pembuatan produk, dan yang ketiga adalah strategi pemasaran. Untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah pada puncak produksi. Nah, di sini kita akan berkumpul pada suatu tempat, yakni kita menyewa laboratorium secara resmi ya. Kemudian kita melakukan pembuatan sampo ini dengan teruji oleh laboratorium tersebut, dan untuk itu kami sudah membawa serta menyiapkan alat-alatnya yang dibutuhkan, alat dan bahan yang kami butuhkan. Untuk alat yang kami butuhkan sendiri, yang pertama adalah sarung tangan, kemudian yang kedua ada mixer, yang ketiga mangkok secukupnya, mungkin ada 2 atau 3 mangkok, kemudian ada panci yang besar, kemudian ada sendok makan, timbangan yang digital, kemudian ada capitan kecil, dan yang terakhir ada cetakan sampo. Nah, dan untuk bahan utama atau bahan-bahan lainnya yang mendukung kegiatan produk ini adalah yang pertama itu ada surfaktan. Kita membutuhkan sebanyak 337,5 gram. Kemudian untuk surfaktan ini kita memakai yang surface active agent atau yang berupa beras. Kemudian ada surfaktan cair. Yang surfaktan cair ini adalah cocamidopropyl betaine, dan kami membutuhkan sebanyak 22,5 gram. Kemudian adalah setil alkohol. Setil alkohol ini kita membutuhkan sebanyak 24,75 gram. Kemudian ada cocoa butter. Untuk cocoa butter ini kita membutuhkan 22,5 gram. Kemudian ada glycerin. Glycerin ini kami membutuhkan sekitar hanya 4,5 gram saja. Kemudian untuk depantenol atau vitamin B5 yang kami butuhkan dalam sampo kita adalah kita membutuhkan sebanyak 9 gram. Untuk stearic acid kita membutuhkan 9 gram juga. Untuk cationic guargam kita membutuhkan 9 gram. Kemudian ada essential oil yang rasa rosemary atau yang berbau rosemary, kita membutuhkan sebanyak 4,5 gram saja. Kemudian ada French rose clay dan red mica. Ini adalah pewarna untuk samponya. Itu kita hanya membutuhkan sekitar 3 gram. Kemudian ada citric acid. Untuk citric acid sendiri kita hanya memerlukan sebanyak 4,5 gram saja. Kemudian yang terakhir ada Lexguard natural. Di sini kita membutuhkan hanya 2,25 gram saja.
Kemudian di sini akan menjelaskan, saya di sini akan menjelaskan tentang evaluasi kegiatan. Nah, bila program ini itu berjalan hanya 1 bulan atau sudah berjalan selama 1 bulan, maka kita akan menghitung laba dan rugi di bulan pertama, mulai dari kita produksi. Kemudian kegiatan ini akan berlangsung sampai 5 bulan, yang merupakan waktu pencapaian program itu sudah baik. Kemudian kegiatan ini tuh juga harus berlangsung secara 5 bulan, karena untuk kita menghitung apakah kita itu menghasilkan keuntungan atau tidak. Kemudian dan juga kita bisa mengetahui produk ini itu udah ada peminatnya atau belum. Kemudian tahap evaluasi ini mencakup 2 aspek target. Yang pertama adalah sistem produksi, dan yang kedua adalah sistem pemasaran. Nah, evaluasi produksi sendiri ini dilakukan untuk menghasilkan produknya itu dengan penerimaan konsumen yang optimal atau yang baik. Nah, kemudian untuk evaluasi produksi ini itu juga dilakukan setiap menjelang masa produksinya. Nah, sedangkan untuk evaluasi pemasaran sendiri itu dilakukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya target-target ini, target-target penjualan kita itu sudah berlangsung, dan kemudian akan diperbarui kembali untuk menjadi lebih baik, atau kita sudah stop hanya sampai situ saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Putri Masalil Mursalah dengan NIM 20209408889. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang rincian keuangan terhadap usaha kami. Jadi saya akan menjelaskan tentang HPP-nya dulu, yaitu harga pokok produknya. Jadi untuk mencari HPP-nya itu kita membagi total biaya operasionalnya dibagi dengan volume produksinya, yaitu Rp628.600 dibagikan 15 pieces, yang hasilnya itu Rp41.907. Nah, jadi itu untuk harga jualnya kita bulatkan saja ya menjadi Rp50.000. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BEP. Jadi kan BEP biaya operasional itu kita sudah mendapatkan Rp41.907. Nah, itu artinya usaha ini tuh berada di titik impas dengan harga itu sebesar Rp27.830. Jadi untuk BEP volume produksinya itu dengan volume produksi yang sebesar 20 buah ini, usaha ini tuh tidak mengalami keuntungan dan kerugian. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuntungan dengan laba 30%. Jadi untuk laba per piecesnya itu sebesar Rp8.093. Nah, jika usaha kami menjual sehari itu 3 pieces, maka keuntungan sehari itu bisa menghasilkan Rp8.093 dikalikan dengan 3 pieces, yang hasilnya adalah Rp24.297. Jadi untuk laba sebulannya kita kalikan saja Rp8.093 dikalikan dengan 20 pieces. Nah, jadi yang hasilnya itu adalah Rp161.800. Lalu untuk keuntungan per 5 bulannya kita kalikan saja Rp161.860 itu dikalikan 5 bulan, yang hasilnya adalah Rp89.300. Dalam 1 bulan itu kita harus menjual 20 pieces kan, dan 1 bulan itu terdapat 30 hari. Maka produk yang harus terjual itu 20 pieces dibagi dengan 30 hari, yang hasilnya itu setidaknya 1 pieces per hari untuk kita jual. Jadi untuk payback period kita itu mencari dengan BEP produknya itu dibagi dengan penjualan per hari. Jadi 15 dibagi dengan 1 hari, yang hasilnya adalah 15 hari. Dengan begitu maka modal dari produk kami itu akan kembali dalam 15 hari. Selanjutnya ada strategi pemasaran produk kami. Yang pertama itu menggunakan word of mouth.
Jadi kita itu nanti mempromosikan terhadap teman-teman kami, kerabat gitu kan, dari mulut ke mulut agar produk kami itu dapat dikenal. Nah, jadi yang kedua itu ada media publikasi kan. Jadi dengan media publikasi ini kita itu kelompok kami itu dapat mengenalkan produk kami terhadap orang-orang atau berbagai netizen gitu kan, untuk membeli atau mempromosikan produk kami melewati media cetak atau media sosial tersebut. Jadi untuk usaha kami juga memiliki beberapa situs. Yang pertama email, yaitu staffisampo@gmail.com, yang kedua Instagram Staffisampo, dan ketiga adalah Tokopedia, yaitu juga Staffisampo. Untuk start harganya kita mulai dari Rp50.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.